Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isnaini. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang hati-hati menerima kebaikan orang lain. Sebelum membahas video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki nasib yang berbeda-beda. Bahkan saudara kandung pun juga memiliki nasib yang tidak akan pernah sama meskipun mereka kembar. Dalam perjalanan hidup ada yang ngerasa bahwa semuanya lempeng-lempeng aja, ada yang ngerasa kok rasanya terjal banget ya perjalanan ini, ada yang ngerasa kadang terjal, kadang lurus, kadang ngerasa nggak karu-karuan, sampai akhirnya ketika ada di kondisi bawah, kondisi yang tidak nyaman, seringkali Allah itu mengirim seseorang untuk menolong kita. Pertolongan itu selalu datang tepat pada waktunya, dan saya mau mengingatkan juga bahwa pertolongan itu, kebaikan itu juga bisa menjadi salah satu ujian buat kita. Kenapa bisa begitu? Karena ada kalanya ketika kita ada di bawah, di kehidupan yang tidak menyenangkan, di perjalanan yang kurang nyaman, kita ngerasa bahwa kita berjanji pada diri kita bahwa akan selalu menghargai dan mengingat kebaikan orang tersebut. Sampai suatu hari kita sudah ada di kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang kita harapkan, kita dipertemukan kembali dengan orang yang menolong kita di masa lalu. Memang tidak akan pernah ada hak buat si penolong yang sudah menolong tersebut menuntut hak kebaikan dia yang sudah dia berikan di masa lalu kepada orang yang ditolong tersebut. Tapi buat orang yang ditolong itu harus tahu diri. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita orang yang lupa diri, yang lupa akan kebaikan orang lain yang menolong kita, lupa akan jasa mereka ketika kita sudah ada di bawah. Kemudian ketika kehidupan itu sudah jauh lebih baik dan sudah ada di atas, kita lupa akan proses perjalanan sebelumnya. Bahkan kita lupa dengan orang-orang yang berjasa di kehidupan kita saat ini. Memang mereka tidak ada hak untuk menuntut kebaikan mereka. Mereka juga tidak berhak untuk menuntut kita berbuat baik dan membalas kebaikan-kebaikan mereka di masa lalu. Tapi yang perlu diingat, kita harus tahu diri. Sekali lagi saya tekankan, di beberapa kali sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kita harus tahu diri. Jangan sampai perjalanan yang sudah dicapai saat ini, perjalanan yang tidak mudah dilakukan, perjalanan yang terjal dan harus survive, itu menjadikan kita lupa diri sampai akhirnya sudah keenakan di kehidupan sekarang dan lupa akan orang-orang yang telah menolong kita. Allah membuat keadaan yang baik ini menjadi keadaan semula seperti sebelumnya. Bisa jadi switch kehidupan yang dari tidak menyenangkan menjadi nyaman, kemudian di switch lagi ke nyaman, jadi ke tidak nyaman. Itu hanya karena kesalahan kita, yaitu tidak tahu diri dan tidak mau membalas budi atas kebaikan orang yang sudah menolong kita sebelumnya. Kalaupun memang tidak dibalas sama Tuhan, sama Allah ke kehidupan kita langsung, bisa jadi akan dibalas ke anak turun kita
kita nanti itu bisa jadi karma buat mereka. Apa nggak kasihan? Saya itu sering banget berpikir, saya sering mengamati kehidupan orang-orang di sekitar saya yang dulunya nyaman, yang dulunya penuh dengan kelimpahan, yang dulunya sangat makmur, kemudian ganti generasi atau ketika mereka sudah senja, kok kehidupannya malah berubah drastis, bahkan bisa kekurangan. Ini ada apa ya? Saya juga sering berpikir dan mengkaji di diri saya sendiri, kenapa saya ada di posisi yang tidak nyaman, padahal saya sendiri juga melakukan kebaikan. Kenapa saya jadi merasa kesulitan seperti ini? Ada apa sebenarnya? Entah kenapa alam itu seperti menjawab pertanyaan saya, kebingungan saya, dan kekepoan saya. Salah satu hal yang bisa jadi faktor kenapa kehidupan yang tadinya nyaman menjadi kehidupan yang tidak nyaman itu karena ketidaktahuan diri kita untuk membalas budi, membalas kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita ketika kita ada di bawah. Mereka memang tidak berhak sama sekali menuntut kebaikan mereka, tapi ada kalanya mereka juga butuh bantuan kita yang mereka pandang, mereka lihat bahwa kehidupan kita jauh lebih baik dari mereka. Tapi karena ketidaktahuan diri kita yang jumawa, akhirnya kita cuek aja dengan permintaan tolong mereka itu. Padahal sebelumnya ya mereka juga pernah menolong kita. Bahkan mungkin ketika mereka menolong, keadaan mereka itu tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih nyaman, tapi hanya karena panggilan hati dan memang benar-benar kebaikan mereka, akhirnya mereka lebih memilih untuk menolong kita yang waktu ada di bawah itu daripada menyamankan diri mereka sendiri. Nah, bisa jadi karena penolakan kita untuk menolong mereka ketika mereka ada di posisi kesusahan atau bahkan ketidaktahuan diri kita yang nggak mau balas budi meskipun mereka tidak mau menolong, kita ngerasa sombong, lupa diri, kemudian nggak mau mengakui kebaikan-kebaikan mereka. Bisa jadi mereka yang tadinya baik hati, mereka yang tadinya seneng sama kita, nolong dengan ikhlas, jangan sampai mereka sakit hati, tersinggung, marah, bahkan sampai berucap atau menyumpahi kita dengan kata-kata yang tidak baik. Pernah nggak teman-teman berpikir sampai ada di situ? Ada orang yang hidupnya dari awal kita tahu sampai saat ini memang hidupnya tidak berlebihan, tapi kelihatan nyaman aja, seimbang, nggak kelihatan susah juga nggak terlalu berlebihan. Ada yang dari awal berlebihan sampai akhir kita lihat juga mereka selalu berkelimpahan. Begitu juga sebaliknya. Pernah nggak berpikir kenapa ada kehidupan seperti itu? Lagi-lagi alam berikan jawabannya melalui seseorang terdekat saya. Mereka bercerita bahwa dulu mereka itu membantu si A, ketika si A sekarang kehidupannya sudah jauh lebih baik, yang ada malah mereka dilupain hanya karena uang gitu ya, hanya karena ada sesuatu. Mereka lebih memilih untuk menolong atau deket sama orang lain yang tadinya gak pernah nolongin mereka, gak pernah deket sama mereka sebelumnya, hanya karena sebuah keadaan yang tidak menguntungkan buat si A. Akhirnya si A jaga jarak dengan orang yang pernah nolong mereka dan lebih memilih orang lain yang mereka anggap bahwa kebaikan orang lain tersebut saat ini lebih berarti daripada pertolongan orang yang sebelumnya. Dan memang benar-benar terlihat banget bahwa sakit hati, kecewa, marahnya orang yang pernah menolong itu sangat-sangat berdampak sekali ke orang yang pernah ditolong, orang yang gak tahu diri dan gak tahu berterima kasih atas jasa-jasa orang tersebut. Kehidupannya ya balik lagi, bahkan bisa jadi lebih susah dari sebelumnya. So, di video ini saya mau menekankan dan mengajak, bahkan ini juga sebagai pengingat buat diri saya pribadi, bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang gak tahu diri, orang yang lupa diri, dan orang yang gak mau membalas jasa kebaikan orang-orang lain yang sudah menolong kita sebelumnya. Memang mereka tidak punya hak untuk menuntut kebaikan yang sudah mereka berikan, tapi
kita wajib menolong mereka yang pernah membantu kita, membantu kesulitan kita dengan tidak menyakiti mereka, dengan tidak membuat mereka marah dan kecewa. Itu cukup buat mereka. Mungkin mereka tidak menuntut harta, tidak menuntut apapun, tapi setidaknya satu, jangan buat mereka kecewa, jangan membuat mereka sakit hati, marah, bahkan bersumpah yang tidak menyenangkan. Karena sekali lagi, karma itu nyata adanya. Mungkin tidak dibalas di kehidupan kita, tapi bisa jadi akan dibalas ke anak turun kita. Bisa jadi itu jadi karma turunan. Naudzubillah. So, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi reminder buat saya pribadi. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya insyaallah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.